Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Alvina Rahmadani dari kelas 3B Prodi Pendidikan Matematika Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial membuat kelas craft, di mana kelas craft ini merupakan media pembelajaran berbasis games. Nah, teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Nah, oke teman-teman, pertama kita cari kelas craft-nya terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik login. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa masuk melalui akun Google, ClassLink, atau misalkan yang lainnya. Di sini saya menggunakan akun Google. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk membuat akun sebagai guru, ada untuk siswa dan juga untuk orang tua. Nah, di sini kita akan pilih sebagai guru. Untuk ini bisa kita langsung continue saja, kemudian let's begin. Untuk membuat kelas baru, kita klik Add Class, kemudian di sini ada tampilan Create New Class. Di sini kita namai kelasnya, kemudian kita pilih bahasanya. Tetapi bahasanya di sini tidak ada bahasa Indonesia, maka kita pilih bahasa Inggris saja. Nah, kemudian juga ada class setting. Di sini ada beberapa pilihan kelas, tapi di sini saya akan memilih untuk high school. Kita klik confirm, kemudian kita akan masuk ke kelas setting. Kita bisa langsung masukkan saja siswanya, klik add class, kemudian kita bisa masukkan siswa melalui Google Classroom, atau kita juga bisa masukkan secara manual. Nah, di sini kita menggunakan Google Classroom, jadi otomatis nanti siswa di Google Classroom akan masuk ke kelas craft ini. Di sini saya sudah buat kelas yaitu matematika 10 IPA 1 ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini akan muncul siswa-siswa yang ada di classroom tadi. Kemudian kita checklist ya. Kemudian kita klik assign to class. Nah, seperti ini. Kemudian di samping kiri kita klik class dashboard. Nah, tampilannya akan seperti ini. Klik continue my class setup. Kemudian di sini kita akan diarahkan ke beberapa pengaturan dan juga tutorial mengenai pembuatan class craft. Nah, coba kita lihat untuk yang pertama ini, kita klik continue, kemudian klik continue my class setup. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa itu sudah tercentang. Nah, langkah pertama kita untuk memulai class craft adalah dengan mencentang semuanya. Untuk tim ini kita bisa membuat beberapa tim siswa yang terdiri dari 4-5 orang. Terakhir, klik Let's Do This, dan setelah selesai akan muncul quest di sebelah kiri. Kita coba tekan, kemudian klik Create a Quest. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa berkreasi untuk mendesain kelas kita masing-masing. Nah, untuk membuat kelas, klik tanda plus di atas, lalu klik lagi di mana kita ingin membuat kelas. Misalnya saya akan membuat kelas di sebelah sini. Kita klik saja, kemudian muncul create a new quest. Nah, kita bisa ketikkan nama kelas yang akan kita buat. Contohnya saya mau menamai kelas ini sebagai kelas matematika. Selanjutnya pilih quest mapnya. Nah, jadi dalam peta pulau-pulau yang tadi akan ada peta lagi di dalamnya, sehingga kita bisa membuat banyak kelas nantinya.
kita next, maka seperti inilah tampilan awal untuk kelas matematika tadi. Selanjutnya kita bisa klik lagi dimanapun kita mau dan akan ada introduction seperti ini, dimana ini merupakan pendahuluan dari materi yang akan kita bahas di kelas nanti. Misalnya di sini saya mau membahas materi barisan dan deret geometri. Nah, kebetulan saya sudah membuat di sini sudah punya materinya, bisa langsung copy paste saja, kemudian kita klik save. Oh ya, dan di sini juga ada beberapa pengaturan seperti bisa menambahkan gambar, lalu mencantumkan link YouTube, kemudian ada beberapa simbol, dan kita juga bisa membuat tabel, dan ada masih banyak lagi yang bisa kita pakai. Kita akan coba lagi untuk membuat yang baru. Kita klik tombol plus yang di atas seperti tadi, kemudian kita klik dimanapun kita mau. Oke, di sini saya akan coba membuat sebuah penugasan untuk siswa, dan di sini juga ada beberapa pilihan yang dapat kita pakai. Yang pertama, task ini untuk membuat penugasan langsung di kelas craft. Sedangkan yang kedua, kita dapat membuat tugas yang nantinya akan tersambung dengan Google Classroom yang telah kita buat. Dan yang ketiga, untuk membuat tugas menggunakan Google Form. Dan terakhir, question ini adalah untuk finishing atau bisa dibilang sebagai kesimpulan dari pembelajaran. Kita akan coba membuat tugas di task terlebih dahulu. Di sini ada story. Nah, di story ini kita bisa pakai untuk pendahuluan sebelum penugasan, atau kita juga bisa isi dengan materi pelajaran. Nah, di sini kita seperti biasa bisa masukkan gambar, link YouTube atau file PDF. Kemudian next kita ke task, kita beri nama, kemudian buat penugasannya. Klik next ke assignment. Nah, ini merupakan pengaturan tenggat waktu pengumpulan tugasnya. Kita bisa beri point reward juga untuk penilaian. Kemudian untuk enable reward for early hand-in, ini adalah pengaturan tenggat waktu untuk siswa yang mengumpulkan tugas lebih awal. Nah, misalkan di sini saya set untuk tanggal 17 pukul sekian. Jadi nanti jika siswa mengumpulkan sebelum tenggat waktu tersebut, dia akan mendapat poin tambahan sebesar yang kita berikan. Next kita ke discussion. Di sini kita bisa pilih apakah akan mengaktifkan kelas discussion atau tidak. Nah, kemudian next lagi ke progress. Di sini kita bisa isi lagi point reward, dan untuk self pace ini jika diaktifkan maka siswa akan diizinkan secara otomatis untuk melanjutkan ke tahap berikutnya jika telah menyelesaikan atau melewati tugas. Kemudian kita save, dan di peta akan terlihat seperti ini. Lalu bagaimana cara menyambungkan dari introduction ke tugas? Nah, kita bisa klik tanda di sebelah plus tadi, yaitu connect objective. Kemudian kita bisa sambungkan langsung dengan mendrag dari introduction ke tugas. Kita bisa lanjut untuk pembuatan tugas berikutnya sama seperti tadi. Kita klik plus, kemudian klik di mana saja, kemudian kita akan coba memakai Google Classroom. Seperti biasa di sini ada story, kemudian di task ini kita harus sudah membuat Google Classroom-nya. Di sini saya sudah membuat kelas matematika 10 IPA 1. Kita pilih, kemudian untuk choose option ini kita harus membuat sebuah penugasan di Google Classroom terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat penugasan tugas membuat rangkuman. Next, selanjutnya untuk assignment, discussion, dan progress sama seperti penugasan sebelumnya. Kita save, kemudian seperti inilah tampilannya. Seperti sebelumnya, kita sambungkan terlebih dahulu. Lalu kita juga akan coba membuat penugasan melalui Google Form. Tekan tanda panah, kemudian klik di mana saja.
Ya, seperti biasa di sini ada story, kemudian pada task di sini kita bisa pilih Google Form yang sebelumnya telah kita buat terlebih dahulu, dan pada pengaturan Google Form tersebut kita harus buat Google Form tersebut sebagai quiz. Nah, jangan lupa juga kita siapkan spreadsheet yang telah dibuat dari Google Form sebelumnya. Kita juga harus mengisi passing grade untuk kuis ini, kemudian bisa langsung kita next, isi proses, kemudian kita bisa langsung save. Terakhir, kita juga akan coba membuat question untuk kita isi sebagai kesimpulan. Nah, di sini ada story. Di sini kita isi kesimpulannya seperti apa. Kemudian kita next dan proses seperti biasa, lalu bisa kita save. Kita sambungkan kembali dan jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya agar siswa dapat melihat dan mengerjakan tugas-tugas yang telah kita berikan tadi, kita bisa klik show quest yang ada di atas. Nah, seperti ini, kemudian selesai. Jika kita kembali ke peta awal, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba lihat kelas setting yang ada di sebelah kiri bawah. Di situ terdapat student code, di mana kode-kode tersebut merupakan kode yang digunakan siswa untuk masuk ke kelas yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan akun siswa mereka masing-masing. Kode-kode tadi kita bisa share kepada siswa melalui PDF. Caranya kita ke home, kemudian klik titik 3, klik distribute kode. Nantinya akan seperti ini. Di sini ada kode untuk siswa dan ada juga kode untuk orang tuanya, agar setiap orang tua bisa juga membuat akun dan memantau putra-putrinya. Di samping kanan ada beberapa pilihan untuk penyajian kodenya tersebut. Kita tinggal pilih untuk PDF, kemudian bisa langsung dibagikan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.